Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 5 Mei berjudul Perpuluhan dalam Perjanjian Baru. Saudaraku sekalian, dalam Perjanjian Baru tidak pernah kita temukan perintah langsung dan perintah khusus bahwa orang percaya, orang Kristen harus memberikan perpuluhan. Kalau hal perpuluhan sebagai kemutlakan yang harus dilakukan orang percaya, maka Tuhan Yesus pasti membicarakannya atau memberi perintah untuk melakukannya dengan jelas. Dalam khotbah di bukit, di Injil Matius pasal 5, ketika Tuhan Yesus menafsir ulang kitab Taurat dalam beberapa hal, Tuhan tidak menafsir ulang soal perpuluhan dan persembahan lainnya. Sama sekali Tuhan tidak menyinggung. Hal ini menunjukkan bahwa soal perpuluhan bukan masalah pokok, atau bukan masalah penting, atau bukan masalah utama. Dalam Matius pasal 23, dalam Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54, Tuhan Yesus berbicara mengenai perpuluhan. Tetapi konteks percakapannya adalah mengenai kecaman Tuhan Yesus terhadap orang-orang Yahudi dan tokoh-tokoh agama mengenai perpuluhan yang mereka lakukan. Dalam Matius pasal 23 ayat 23, saudaraku sekalian, tertulis begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, saudaraku sekalian, dalam pernyataan Tuhan Yesus di sini sangat jelas bahwa masalah perpuluhan ini, saudaraku, sebenarnya bukan masalah uang atau sekedar jumlahnya. Tetapi berbicara mengenai perpuluhan harus dipahami, ini berbicara mengenai sikap hati. Mengenai sikap hati. Dari pernyataan Tuhan Yesus diajarkan kepada kita, dari pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus diajarkan kepada kita, betapa lebih pentingnya keadilan, betapa lebih pentingnya berbelas kasihan, betapa lebih pentingnya kasih yang tulus, kesetiaan daripada jumlah uang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi harus dimengerti, pernyataan ini bukan berarti persembahan uang bagi Tuhan dibatalkan atau ditiadakan sama sekali. Tetap persembahan bagi pekerjaan Tuhan harus menjadi bagian dari hidup kita yang tidak boleh kita anggap remeh. Demikian pula yang dikatakan Tuhan dalam Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar perpuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga jangan diabaikan. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan Yesus dalam pernyataannya ini jelas bahwa yang Tuhan tekankan, Tuhan kehendaki adalah keadilan dan kasih. Salah satu pernyataan Tuhan Yesus yang lain mengenai persembahan di Lukas pasal 11, Tuhan berkata, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam.
Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tuhan sedang mengecam keras orang Yahudi dan tokoh-tokoh agama mereka yang lebih menampilkan, saudaraku sekalian, kehidupan saleh secara lahiriah, termasuk di dalamnya memberikan persembahan perpuluhan, tetapi batinnya mereka tidak diperhatikan atau tidak diperbaiki. Pernyataan Tuhan ini, saudaraku sekalian, sebenarnya menjadi sindiran. Sebab selasih atau adas manis, jintan, dan segala jenis sayuran adalah barang murah. Ya, kamu memberi perpuluhan dari barang murah, tapi sedangkan sikap hati dan batinmu tidak benar di hadapanku. Kira-kira Tuhan mau berkata begitu. Sangat besar kemungkinan tidak semua orang Yahudi pada zaman Yesus masih memberikan perpuluhan seperti nenek moyang mereka. Sebagai bangsa jajahan mereka harus memberi pajak kepada Kaisar Roma. Dan untuk Elohim Yahweh mereka memberikan pajak ke bait Allah. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah dan murid-muridnya mempersoalkan perpuluhan. Alkitab Perjanjian Baru, saudaraku sekalian, tidak pernah mencatat murid-murid Yesus memberi perpuluhan dari ikan yang mereka jala atau penghasilan Matius atau Lewi yang diperoleh dari hasil gaji seorang pegawai pajak. Bangsa Yahudi pada waktu itu sudah tercerai-berai, saudara, pada zaman Yesus. Sudah diaspora. Sangat tidak mungkin mereka yang telah tercerai-berai datang ke Yerusalem membawa hasil bumi dan lain sebagainya. Mereka memiliki tempat itu ratusan, bisa ribuan kilometer. Mereka harus berjalan ke Yerusalem setahun sekali. Dan untuk persembahan di bait Allah saja, hewan yang mereka butuhkan mereka beli di bait Allah. Sampai sekarang tidak semua orang Yahudi memberi persembahan, perpuluhan. Tidak pernah kita mendengar bangkir-bangkir kaya orang Yahudi membawa perpuluhan mereka ke Yerusalem. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar. Sebab pemerintahan agama seperti zaman sebelum Perjanjian Baru sudah tidak ada lagi. Bait Allah sendiri juga sudah hancur. Tidak ada lagi, saudaraku. Mengenai persembahan, Tuhan Yesus justru memuji janda miskin yang dikisahkan dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Tuhan tidak mempersoalkan persembahan perpuluhan. Tetapi ketika melihat seorang janda memberikan persembahan perpuluhan, Tuhan memberikan komentar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi sangat jelas isyarat yang Tuhan hendak ajarkan kepada orang percaya, bahwa persembahan yang patut bagi Tuhan adalah segenap hidup. Ini yang penting. Demikian pula dengan kisah Sakius dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, saudaraku, menunjukkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat seseorang itu mengalami perubahan. Sakius memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Menurut analis ini, Sakius bisa menjadi miskin mendadak. Tapi apa respon Tuhan? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Tidak sembarangan Tuhan Yesus memberikan pujian seperti ini. Tetapi inilah kebenaran yang kita harus perhatikan. Sola Gracia.